Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini lebih khusyuk, lebih bermakna lagi. Silakan Ketua kelas pimpin doa, Tommy. Belum belajar kita baca doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ke sekolah hari ini? Semuanya. Bagus, hadir ya semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Selain kita bernyanyi, Bapak juga punya ice breaking supaya pembelajaran kita lebih menarik lagi. Jadi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kemarin kita telah membahas tentang norma. Masih ingat kalian? Kemarin kita membahas tentang norma. Norma itu terbagi menjadi 4. Norma apa saja? Norma agama, kesusilaan, terus norma hukum, dan kesopanan. Baik, masih ingat ya? Sebelum kita menginjak ke materi pokok, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini supaya kalian nanti paham semuanya ya. Tujuannya itu nanti melalui kegiatan menyimak video yang akan ditayangkan melalui proyektor, diharapkan kalian dapat menjelaskan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat ya. Terus melalui kegiatan menyimak video juga kalian diharapkan bisa memberikan contoh hak dan kewajiban yang ditampilkan melalui proyektor. Terus yang berikutnya melalui kegiatan diskusi kelompok nanti setelah melihat atau menyimak video, kalian akan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing ya. Diharapkan kalian mempresentasikan ke depan tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Sebelum kita melihat pembelajaran, alangkah
baiknya kalian mempersiapkan alat tulis kalian masing-masing. Udah? Udah ya. Terus Bapak juga punya pertanyaan nih sebelum kita memperlihatkan video. Jadi pertanyaan Bapak nih, yang pertama itu, apa hak anak di rumah? Siapa yang tahu? Hak anak di rumah itu apa? Membantu orang tua. Kalau hak anak di sekolah? Mendapatkan pembelajaran. Terus apa kewajiban anak di rumah? Menghormati orang tua boleh. Apalagi? Ya. Tuh. Terus dapat kalian memberikan satu atau dua contoh hak dan kewajiban di rumah atau di sekolah? Mendapatkan kasih sayang. Itu untuk di rumah. Jadi setelah ini kita akan melihat, silakan kalian simak dengan baik video yang akan Bapak putar seputar kegiatan pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Silakan kalian simak baik-baik. Nah, hari ini kita akan belajar bersama nih mata pelajaran PPKN kelas 6 tema 3 dengan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yuk kita bahas bersama. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kewajiban, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir loh teman-teman. Jadi setiap manusia memiliki hak ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi hak sebagai seorang anak itu ada undang-undangnya juga loh. Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2. Nah, dari sini apakah hak sebagai seorang anak sudah kalian dapatkan semuanya? Selanjutnya yaitu hak sebagai seorang pelajar. Selanjutnya yaitu hak sebagai warga negara. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi 2 yaitu tentang kewajiban. Nah, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang akan kita bahas pertama yaitu kewajiban sebagai seorang anak. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu kewajiban sebagai warga negara. Nah teman-teman, sebagai warga negara kita juga memiliki kewajiban ya, dan itu juga terdapat di dalam undang-undang, yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya teman-teman. Nah, itu tadi video penjelasan tentang hak dan kewajiban anak ya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, ada yang ditanyakan seputar video yang tadi dilihat oleh kalian? Hah? Jadi untuk berikutnya nanti ini kan udah dibagi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Jadi untuk kelompok 1 itu membahas tentang hak dan kewajiban lingkungan masyarakat, dan untuk kelompok 2 membahas tentang hak dan kewajiban di sekolah. Untuk kelompok 3 membahas tentang hak dan kewajiban di keluarga atau di rumah. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD per kelompoknya. Nanti kalian
diskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, untuk kelompok 3. Nah, baca dulu dan pahami, nanti ada di belakangnya itu diisi. Kelompoknya diisi dulu. Nama anggota kelompok semuanya isi. Silakan dikerjakan. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Jangan ada yang celungak-celenguk. Dikasih waktu 20 menit ya. Kalau udah menulis anggota kelompoknya, silahkan pahami yang ada di dalamnya. Kerjakan soalnya. Silakan isi ya. Silakan diisi itunya, belakangnya. Isinya di sini. Ya. Ini. Ya. Jadi enggak di sini aja langsung. Nah, yang ini nih. Enggak, satu aja. Ya. Ya. Iya, boleh. Ya, kalau ada yang masih bingung silahkan tanyakan sama Bapak. Waktunya 10 menit lagi. Coba yang lain bantu temennya. Ya. Bantu temennya tuh kesulitan. Coba. Iya. Boleh. Silakan disimpan dulu di mejanya. Nah, nanti hasil kalian diskusi itu kalian presentasikan per kelompok ke depan ya. Nah, sebelum mempresentasikan hasil kelompok kalian ke depan, kita ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat, supaya tidak jenuh ya. Coba perhatikan, Bapak punya ice breaking satu nih. 5, 4, 3,
Oke, tepuk tangan. Sekarang kalian presentasikan per kelompok. Kelompok satu dulu, silakan presentasikan ke depan. Di sebuah desa yang ramai, ada seorang anak bernama Rani. Rani adalah seorang pelajar kelas 6 yang cerdas dan penuh semangat. Dia menyadari bahwa sebagai anak, dia memiliki hak dan kewajiban yang penting baik di sekolah, rumah, maupun di lingkungan sekitar. Di sekolah, Rani menikmati belajar dan berinteraksi dengan teman-teman. Dia tahu bahwa haknya sebagai siswa adalah mendapatkan pendidikan yang baik. Dia menawarkan dirinya belajar bersama dan mendapatkan konsep yang sulit. Setelah beberapa minggu, Budi mulai menunjukkan kemajuan dan Rani merasa bahwa telah memenuhi kewajibannya sebagai pendidik. Di rumah, setelah pulang dari sekolah, Rani membantu ibunya di rumah. Dia menyadari bahwa di rumah pun ada hak dan kewajibannya. Haknya adalah mendapatkan kasih sayang dan pengertian dari keluarganya. Rani dan teman-temannya mengadakan aksi bersih. Mereka bekerja sama untuk mengumpulkan sampah dan mengajak warga lain untuk ikut serta. Kegiatan tersebut tidak hanya membuat lingkungan lebih bersih, tetapi juga mempererat hubungan antar warga. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa saja hak yang dimiliki Rani di sekolah? Haknya sebagai siswa adalah mendapatkan pendidikan yang baik dan perlakuan yang adil dari guru. Sebutkan kewajiban Rani sebagai siswa di sekolah, mengikuti aturan sekolah dan belajar dengan serius. Bagaimana Rani membantu guru dalam pelajaran? Dia menawarkan diri untuk belajar bersama dan menjelaskan konsep yang sulit. Apa hak Rani di rumah? Haknya adalah mendapatkan kasih sayang dan pengertian dari keluarga. Sebutkan kewajiban Rani di rumah. Dah. Tadi kelompok satu itu membahas tentang hak dan kewajiban di lingkungan. Jadi untuk kelompok satu, dia sudah memahami tentang hak dan kewajiban yang dilakukan di masyarakat ya, di lingkungan masyarakat. Nah, tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan duduk. Lanjut untuk kelompok 2 sekarang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat teman menjelaskan cara mengerjakan soal di rumah. Setiap pulang sekolah, Budi membantu ibunya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa hak Budi di sekolah? Mendapatkan pelajaran. 2. Sebutkan kewajiban Budi sebagai siswa. Menghormati guru. 3. Mengapa Budi membantu teman-teman di sekolah? Karena ia suka membantu. Apa hak Budi di rumah? Mendapatkan kasih sayang orang tua. Sebutkan kewajiban Budi di rumah. Membantu orang tua. Bagaimana Budi menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap adiknya, membantu mengerjakan PR. Apa hak Budi saat bermain di lingkungan sekitar, beraktivitas sesuai usianya. Sebutkan kewajiban Budi terhadap lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Mengapa Budi merasa penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat. Bagaimana tindakan Budi bisa mengaruhi teman-temannya, karena tindakan Budi sangat baik. Sudah. Silakan taruh. Jadi untuk kelompok 2 beri aplaus dulu. Silakan duduk. Sekarang kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah cerita di bawah ini dan jawab pertanyaan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Sanusi. Sanusi adalah siswa kelas 6 di sekolah dasar Cibaliungka. Setiap hari, Sanusi pergi ke sekolah dengan semangat. Ia tahu bahwa di sekolah, ia memiliki hak untuk belajar dengan baik dan mendapatkan perhatian dari guru. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 2 hak Sanusi di sekolah. Mendapatkan pelajaran. Mendengarkan penjelasan guru. 2. Apa kewajiban Sanusi sebagai siswa di sekolah? Mendapatkan perhatian dari guru. 3. Jelaskan hak Sanusi. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, menghormati orang tua. 4. Uruskan kewajiban guru. Melakukan kewajiban dan mengikuti sekolah. 5. Hak Sanusi ketika bermain di lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak fasilitas umum. 6. Beruntung kewajiban Sanusi saat bermain di lingkungan sekitar. Membersihkan sampah di tanah. Dah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Jadi, dalam setiap kelompok itu, bagus ya. Jadi kalian udah paham. Kelompok 1 tadi membahas tentang hak dan kewajiban tentang di masyarakat. Sudah bagus. Ya, jadi melalui kegiatan kelompok ini kalian bisa memahaminya. Terus untuk kelompok 2 juga bisa memahami tentang membahas hak dan kewajiban anak yang ada di sekolah. Dan untuk kelompok 3 juga udah bagus untuk memahami hak dan kewajiban di rumah. Setelah ini Bapak akan membagikan LKPD per individu atau perorangan ya. Nanti kalian isi, waktunya dikasih 15 menit. Semuanya ini Mbak ya. Kasih nama. Ini masing-masing perorangan ya. Silakan kerjakan dari sekarang.
Udah, kumpulkan, silakan. Sini. Ya, kumpulkan. Bukan semuanya. Sekarang, apakah pembelajaran kali ini menurut kalian gimana? Senang nggak? Jadi paham sekarang tentang hak dan kewajiban kalian, paham ya? Paham. Jadi hak dan kewajiban anak di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat ya. Seputar pembelajaran yang tadi kita bahas, ada yang ditanyakan nggak? Udah paham semuanya ya? Paham, baik. Jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban anak di sekolah, di rumah, di masyarakat ya. Jadi harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Ya. Jadi jangan, kalau di rumah jangan membantah orang tua, harus nurut sama orang tua. Kalau di sekolah berarti harus belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena itu hak kalian. Kegiatan yang akan datang kita akan membahas tentang tata cara membuat kesepakatan dalam menyusun aturan ya, itu untuk minggu depan. Sekarang rapihkan alat tulis kalian, duduk yang rapi. Kita akan melakukan ice breaking terakhir. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, damai kita bukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Jadi untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dan terima kasih. Kami pimpin doa untuk pulang. Belum pulang, ayo kita baca doa mulai. Yang ini, kelompok ini, silakan pulang duluan. Amin.